I need to really say anything else. I think it was dangerous, unacceptable, and deserves a very strong penalty. Langsung heboh. MotoGP Thailand memanas. Duel impian terwujud. Toprak Razgatlioglu tempel ketat Marc Marquez. Bos Yamaha mengaku kaget sampai beri pernyataan yang sangat mengejutkan ini. Simak informasi yang akan membuat kalian tercengang berikut ini. Subrek lacok. Hahaha. MotoGP musim 2026 segera memasuki babak baru. Seri pembuka akan digelar pada awal Maret di Grand Prix Thailand. Sirkuit yang dalam beberapa musim terakhir kerap menghadirkan duel sengit sejak lampu start dipadamkan. Secara komposisi, mayoritas tim pabrikan besar masih mempertahankan wajah-wajah lama. Stabilitas lineup menjadi pilihan demi menjaga kesinambungan pengembangan motor dan konsistensi performa. Namun di balik kestabilan tersebut, hadir dua nama baru yang diprediksi memberi warna berbeda dalam perebutan podium musim ini. Salah satu yang paling menyita perhatian tentu saja adalah Toprak Razgatlioglu. Juara dunia Superbike World Championship itu akhirnya resmi menapaki kelas para raja. Ekspektasi pun langsung membumbung tinggi. Banyak pihak menilai kapasitas teknis dan agresivitasnya di lintasan dapat menjadi faktor pengganggu dominasi para pembalap reguler yang selama ini menguasai barisan depan. Toprak sendiri menyambut tantangan ini dengan optimisme. Ia menatap seri Thailand sebagai panggung awal pembuktian. Namun, ia juga menyadari bahwa MotoGP bukanlah arena yang bisa ditaklukkan hanya dengan reputasi masa lalu. Adaptasi menjadi kata kunci. Dalam beberapa pernyataannya, Toprak tidak menutup ambisi lamanya, berduel langsung dengan Marc Marquez. Nama Marquez telah lama menjadi tolok ukur tertinggi dalam kelas ini. Bagi Toprak, kesempatan berbagi lintasan dan bersaing secara langsung dengan sang juara dunia berkali-kali tersebut merupakan motivasi tersendiri yang telah ia simpan sejak lama. Meski demikian, ia realistis. Toprak mengakui bahwa bersaing dengan Marquez dan para pembalap papan atas lain bukan perkara mudah. Pada fase awal kariernya di MotoGP, ia masih membutuhkan waktu untuk memahami karakter motor prototipe yang sangat berbeda dibandingkan Superbike. Perbedaan paling mencolok terletak pada elektronik, aerodinamika, serta pendekatan terhadap pengereman dan akselerasi. Salah satu tantangan yang ia ungkapkan secara terbuka adalah performa motor Yamaha V4 yang kini ia tunggangi. Menurut Toprak, dari sisi kecepatan puncak, motor tersebut masih tertinggal cukup jauh dibandingkan rival utamanya, terutama Ducati, yang dalam beberapa musim terakhir dikenal unggul di lintasan lurus. Kekurangan top speed ini menjadi pekerjaan rumah besar, terlebih pada sirkuit dengan karakter straight panjang seperti Buriram. Namun transisi ini bukan semata soal angka di papan kecepatan. Adaptasi pembalap terhadap perangkat elektronik MotoGP yang jauh lebih kompleks dibandingkan Superbike menjadi elemen krusial. Kontrol traksi, engine braking, hingga manajemen ban menuntut presisi tinggi. Disinilah proses pembelajaran Toprak benar-benar diuji. Dari sisi manajemen, kepercayaan terhadap potensi Toprak tetap tinggi. Manajernya, Kenan Sofuoglu, meyakini bahwa musim 2027 justru akan menjadi titik balik besar. Keyakinan tersebut bukan tanpa alasan. Pada musim itu, regulasi teknis baru akan diberlakukan, termasuk pergantian pemasok ban dari Michelin ke Pirelli. Perubahan spesifikasi ban diyakini dapat memengaruhi gaya balap dan karakter motor secara signifikan. Bagi Toprak, yang memiliki pengalaman panjang dan sukses dengan karakter ban Pirelli di ajang Superbike, situasi ini berpotensi menjadi keuntungan strategis. Sofuoglu bahkan menyebut kliennya bisa saja mengacak-acak persaingan ketika regulasi baru tersebut mulai berlaku. Namun, sebelum berbicara terlalu jauh mengenai masa depan, fokus utama tetap tertuju pada musim 2026 yang akan segera dimulai. Seri pembuka di Thailand akan menjadi panggung pertama untuk mengukur sejauh mana proses adaptasi Toprak berjalan. Apakah ia mampu langsung menempel barisan depan, atau justru memerlukan beberapa seri untuk menemukan ritme terbaiknya?
Jujur, saya sudah lama menunggu Toprak naik ke MotoGP. Di Superbike saja, dia bisa tampil sangat agresif dan penuh determinasi. Kalau adaptasinya cepat, bukan tidak mungkin dia langsung ganggu barisan depan. Duel lawan Marc Marquez bakal jadi tontonan wajib musim ini. Saya fans Ducati, tapi harus akui kehadiran Toprak bikin persaingan makin seru. Kalau memang Yamaha masih kalah top speed, berarti strategi dan skill braking Toprak yang bakal jadi kunci. Thailand bakal jadi ujian sesungguhnya. Sebagai pendukung Yamaha, saya harap proyek ini berhasil. Memang masalah top speed masih jadi PR, tapi Yamaha biasanya kuat di tikungan. Kalau Toprak bisa maksimalkan itu, podium bukan mimpi. Marc Marquez itu sudah kenyang pengalaman di MotoGP. Toprak pasti butuh waktu. Tapi saya senang akhirnya ada pembalap yang berani terang-terangan ingin duel dengan Marc. Mentalnya sudah benar. Saya mengikuti karier Toprak sejak di Superbike. Gaya balapnya beda, pengeremannya luar biasa. Kalau dia sudah nyaman dengan motor prototipe, saya yakin bakal sering bikin kejutan. Adaptasi elektronik MotoGP itu tidak mudah. Banyak pembalap hebat kesulitan di awal. Jadi menurut saya, musim pertama ini lebih ke pembelajaran dulu. Target realistis saja masuk 5 besar. Kalau benar regulasi 2027 pakai Pirelli, itu bisa jadi keuntungan besar buat Toprak. Pengalamannya dengan ban itu bisa jadi senjata rahasia untuk mengacak-acak persaingan. Thailand selalu penuh drama. Trek lurusnya panjang, Ducati biasanya dominan di sana. Kalau Toprak bisa tetap dekat dengan rombongan depan, itu sudah sinyal bahaya buat rival. Saya penasaran bagaimana komunikasi Toprak dengan tim Yamaha. Adaptasi bukan cuma soal motor, tapi juga chemistry dengan kru. Kalau itu cepat terbangun, performanya bisa melonjak drastis. Musim ini rasanya beda. Ada cerita baru, ada ambisi baru, dan ada tantangan besar untuk pembalap lama. Toprak versus Marc adalah storyline terbaik yang bisa kita harapkan. Semoga langsung panas sejak seri pembuka. Jujur, saya sudah lama menunggu Toprak naik ke MotoGP. Di Superbike saja, dia bisa tampil sangat agresif dan penuh determinasi. Kalau adaptasinya cepat, bukan tidak mungkin dia langsung ganggu barisan depan. Duel lawan Marc Marquez bakal jadi tontonan wajib musim ini. Saya fans Ducati, tapi harus akui kehadiran Toprak bikin persaingan makin seru. Kalau memang Yamaha masih kalah top speed, berarti strategi dan skill braking Toprak yang bakal jadi kunci. Thailand bakal jadi ujian sesungguhnya. Sebagai pendukung Yamaha, saya harap proyek ini berhasil. Memang masalah top speed masih jadi PR, tapi Yamaha biasanya kuat di tikungan. Kalau Toprak bisa maksimalkan itu, podium bukan mimpi.